Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi abortus. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan abortus itu? Kemudian apa saja klasifikasi dan jenis-jenis dari abortus itu sendiri? Kemudian apa penyebab sehingga para ibu-ibu bisa mengalami yang namanya abortus? Kemudian penata laksanaan dari abortus dan pemeriksaan penunjang untuk memastikan apakah ibu itu mengalami abortus atau tidak. Abortus atau yang sering dikenal oleh masyarakat luas dengan istilah keguguran merupakan suatu pengeluaran hasil konsepsi sebelum usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janinnya kurang dari 500 gram. Nah, istilah abortus ini digunakan untuk pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin atau fetus dapat hidup di luar kandungan. Untuk klasifikasi dari abortus ini terbagi menjadi dua golongan. Menurut terjadinya abortus terbagi lagi menjadi dua, yaitu abortus spontan dan abortus provokatus. Apa sih abortus spontan itu? Nah, abortus spontan merupakan abortus yang terjadi secara alamiah, abortus yang terjadi dengan sendirinya, abortus yang terjadi tanpa didahului oleh faktor-faktor mekanik atau faktor-faktor medisinalis. Jadi, abortus spontan ini terjadi semata-mata karena faktor-faktor yang bersifat alamiah. Selanjutnya, abortus provokatus atau istilah lainnya yaitu abortus induksi. Nah, abortus provokatus ini merupakan abortus yang terjadi tanpa indikasi medis, baik menggunakan obat-obatan maupun alat-alat tertentu. Nah, abortus provokatus ini juga terbagi lagi menjadi dua, yaitu abortus medisinalis dan abortus kriminalis. Abortus medisinalis atau istilah lainnya yaitu abortus terapeutik merupakan abortus yang terjadi atas tindakan kita sendiri. Artinya, apabila kehamilan ini tetap dilanjutkan, maka akan mengancam nyawa ibu. Dalam kasus abortus medisinalis ini diperlukan persetujuan dari 2-3 dokter ahli untuk memutuskan apakah kehamilan ini betul-betul harus diakhiri atau masih bisa dipertahankan. Kemudian abortus kriminalis. Nah, abortus kriminalis ini merupakan abortus yang terjadi tanpa indikasi medis. Kemudian ini merupakan tindakan ilegal yang paling tidak dibenarkan. Kemudian abortus kriminalis ini biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh tenaga tradisional. Untuk Anda bidan, perawat, tenaga kesehatan manapun atau siapapun Anda, ketika Anda bekerja sama untuk membantu ibu hamil agar menggugurkan kandungannya, maka Anda adalah pembunuh nomor 1. Untuk tenaga medis harus selalu ingat sama sumpah profesinya, tidak boleh melakukan suatu tindakan yang melanggar kode etik profesi kita. Yang berikut yaitu jenis-jenis dari abortus. Kurang lebih ada 8. Abortus imminens, abortus incipiens, abortus habitualis, abortus incomplete, abortus complete, abortus infecciosa, abortus septic, dan misabortion. Kita akan uraikan satu persatu dari ke-8 jenis abortus tersebut. Yang pertama yaitu abortus imminens. Nah, abortus imminens merupakan abortus permulaan di mana terjadi perdarahan vervaginam, kemudian ostium uteri tertutup, dan hasil konsepsi masih berada di dalam kandungan. Dalam hal ini, fetus yang akan keluar masih dapat dicegah dengan cara diberikan obat-obatan hormonal dan antispasmodika serta istirahat yang cukup. Akan tetapi apabila pada beberapa minggu kemudian ibunya masih mengalami perdarahan, maka kehamilan harus ditentukan apakah ini kehamilannya masih baik atau tidak. Terus apabila reaksi kehamilannya hasilnya negatif 2 kali berturut-turut, maka sebaiknya kavum uteri dikosongkan dengan cara dilakukan kuretase. Yang kedua yaitu abortus incipiens. Nah, abortus incipiens ini merupakan abortus yang sedang berlangsung dan paling mengancam. Mengapa? Karena serviks telah mendatar, kemudian ostium uteri telah membuka, ketuban telah teraba,
dan hasil konsepsi masih berada di dalam kafum utre. Pada kasus abortus insipiens ini, kehamilan tidak dapat dipertahankan lagi. Selanjutnya ada lagi abortus habitualis atau abortus berulang, yaitu abortus spontan yang terjadi 3 kali bahkan lebih secara berturut-turut. Nah, penyebabnya yaitu reaksi imunologik dan inkompetensi serviks. Apa itu inkompetensi serviks? Nah, inkompetensi serviks merupakan keadaan di mana serviks tidak dapat menerima beban untuk tetap menutup ostium uteri sehingga ostium uterinya akan membuka. Bagaimana penata laksanaan dari inkompetensi serviks ini? Nah, penata laksanaan untuk inkompetensi serviks ini apabila usia kehamilan ibu 12-14 minggu, maka akan dilakukan fiksasi pada serviks. Tetapi apabila usia kehamilan ibu sudah memasuki usia ateram atau cukup bulan dan bayinya sudah siap dilahirkan, maka fiksasinya akan dibuka. Untuk ibu yang mengalami 2 kali abortus secara berturut-turut, maka optimalisasi untuk ibunya mengalami kehamilan normal lagi hanya berkisar sekitar 16% saja. Selanjutnya yaitu abortus incomplete atau abortus yang masih tersisa. Nah, abortus incomplete ini merupakan abortus yang terjadi dan hasil konsepsinya masih sebagian yang tertinggal di dalam kafum utre yang terdiri dari desidua dan fetus. Selanjutnya ada lagi abortus komplit. Nah, abortus komplit ini merupakan kebalikan dari abortus incomplete. Abortus komplit ini merupakan abortus yang terjadi dan hasil konsepsinya semuanya sudah keluar, mulai dari fetus, desidua, dan plasenta. Jadi keadaan rongga rahim sudah dalam benar-benar kosong. Kemudian ada lagi abortus infeksiosa. Abortus infeksiosa ini merupakan abortus yang disertai dengan infeksi pada alat genitalia. Kemudian ada lagi abortus septik. Nah, abortus septik ini merupakan abortus yang disertai dengan infeksi yang berat, di mana terjadi penyebaran kuman, bakteri, dan toksin melalui peredaran darah atau peritoneum. Untuk ibu yang mengalami kasus abortus septik, biasanya gejalanya ibunya mengalami demam tinggi, kemudian nadinya cepat, terus terjadinya perdarahan pervaginam yang bau, kemudian kontraksi uterusnya lembek, dan tekanan darah ibunya menurun. Untuk penata laksanaan pada kasus abortus septik ini biasanya dilakukan kuretase, maksimum 6 jam setelah pemberian antibiotik secara adekuat. Yang terakhir yaitu misabortion. Nah, misabortion merupakan keadaan di mana embrio atau fetus sudah meninggal di dalam kandungan sebelum usia kehamilan kurang dari 20 minggu. Nah, biasanya ibu yang mengalami kasus misabortion ini tidak mengalami adanya keluhan. Kemudian perkembangan fetus tidak seperti yang diharapkan. Pada pemeriksaan planotes hasilnya negatif. Kemudian pada pemeriksaan ultrasonografi atau USG, kantung gestasi semakin mengecil, kemudian uterus mengecil, dan fetus tidak ada tanda-tanda kehidupan. Untuk penata laksanaan dari kasus misabortion ini, apabila ibunya usia kehamilan kurang dari 12 minggu, maka ibunya dievakuasi dan dilakukan dilatasi dan kuretase. Terus apabila ibunya usia kehamilan lebih dari 12 minggu dan kurang dari 20 minggu, maka ibu dianjurkan dilakukan induksi dan pematangan serviks. Selanjutnya yaitu etiologi atau penyebab sehingga ibu itu bisa mengalami yang namanya abortus. Ada beberapa penyebab sehingga ibu itu bisa mengalami yang namanya abortus. Yang pertama yaitu kelainan perkembangan hasil konsepsi. Nah, biasanya menyebabkan abortus sebelum usia kehamilan 8 minggu. Penyebab kelainan ini biasanya disebabkan karena kelainan kromosom, terutama trisomi, autosom, dan monosom X. Kemudian penyebab lain yaitu lingkungan sekitar implantasi kurang sempurna. Kemudian karena pengaruh teratogenik seperti pengaruh paparan radiasi, kemudian karena obat-obatan, tembakau, virus,
alkohol, dan lain-lain. Kemudian karena faktor maternal, ibunya mengalami pneumonia, tipes, anemia berat, keracunan, dan toksoplasmosis. Kemudian karena faktor kelainan pada plasenta, yaitu endometritis filicurialis karena hipertensi menahun. Kemudian ada juga karena faktor janin itu sendiri. Kemudian karena faktor eksternal seperti kena paparan radiasi dan obat-obatan. Kemudian karena faktor traktus genitalia seperti inkompetensi serviks. Nah, untuk pemeriksaan penunjang pada kasus aborsi ini bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu tes kehamilan. Positif apabila janinnya masih hidup, bahkan 2-3 minggu setelah ibu mengalami abortus. Kemudian bisa juga dilakukan pemeriksaan Doppler atau pemeriksaan ultrasonografi atau USG untuk memastikan apakah janinnya masih hidup atau tidak. Terus bisa juga dilakukan pemeriksaan kadar fibrinogen. Pemeriksaan kadar fibrinogen ini untuk kasus misabortion. Kita ketahui bersama bahwa setiap tahun berjuta-juta wanita mengalami kehamilan yang tidak diinginkan. Dan kehamilan yang tidak diinginkan ini berakhir dengan kelahiran. Akan tetapi tidak sedikit juga berakhir dengan tindakan abortus. Nah, dan abortus ini juga paling banyak sekali dilakukan, dan ini merupakan salah satu perdarahan dalam masa kehamilan. Untuk teman-teman semua yang menonton video ini, agar mau membantu dan mematuhi kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah dan dinas kesehatan terkait, sehingga mau bekerja sama dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat, terutama menyangkut tentang kehamilan yang berisiko ini. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.